Halo guys, kembali lagi bersama saya Agni Sinta di program Motivi Kosakata. Kalian pasti penasaran kan dan pengen tahu kosakata-kosakata apa lagi yang akan kita bahas di episode kali ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Sebagai pengantar kita, yuk kita lihat cuplikan lagu yang sempat menjadi trending topik di media sosial. Tiap hari kita chatting, malamnya kita calling, baper sampai salting, tapi napa kamu ghosting? Welot kang ghosting, 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 welot kang ghosting, ghosting, kang ghosting. Nah, setelah kita melihat cuplikan tadi, pasti kalian tahu kan kata apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kata yang akan kita bahas hari ini adalah kata ghosting. Kata ghosting tentunya sangat populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih arti kata ghosting ini? Daripada berlama-lama, yuk langsung kita tanya mereka. Ghosting itu lebih ke PHP sih kalau menurut aku. Biasanya tuh dia tuh dateng, terus tiba-tiba menghilang, kayak ngasih harapan palsu ke orang itu loh. Kalau buat ngeghosting ya pernah nggak pernah sih sebenarnya. Kalau menurut saya, ghosting itu merupakan sebuah perilaku menjauh atau tiba-tiba menghilang. Kalau untuk ngerasain di ghosting itu pernah, misalkan kayak didekatinnya dari 2019, ternyata sampai 2020 sampai 2021 itu nggak dikejar lagi kayak gitu, tiba-tiba menghilang tanpa kabar kayak gitu sih. Menurut pendapat saya, ghosting itu perilaku seseorang yang dekat sama kita, lalu tiba-tiba dia pergi, kemudian sudah ada yang lain. Kalau di ghosting, pengalaman di ghosting pasti pernah. Waktu itu saya didekati laki-laki sekitar bulan November, kemudian tiba-tiba dia tidak kontak saya lagi, terus sudah memposting bersama orang lain seperti itu di Instagram. Oke. Secara singkatnya sih kalau menurut definisi saya, ghosting itu kayak dihantui. Istilahnya kayak kita digangguin, terus tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Kalau menurut saya. Terus kalau untuk ghosting sendiri, kalau di ghosting sepertinya sering ya. Kalau mengghosting ya pernah, tapi ya nggak bilang-bilang sih namanya ghosting ya. Pernah. Menurut saya ghosting itu hubungan yang ditinggalkan, jadi tidak ada kepastian antara hubungan. Dan dari saya sendiri, saya tidak pernah di ghosting, tapi saya suka ngeghosting orang. Arti ghosting itu menurut saya istilah yang digunakan untuk seseorang ketika dia memberi harapan, terus kemudian hilang itu. Kalau untuk kegunaan dalam sehari-hari mungkin belum pernah. Menarik bukan pendapat mereka mengenai kata ghosting tadi? Ada yang bilang kalau ghosting itu tiba-tiba menghilang, ada yang bilang juga kalau ghosting itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tanpa sebab. Dan sampai ada yang curhat juga loh tadi. Nah, tapi menurut pendapat psikologi dan teologi, bagaimana ya? Yuk langsung kita lihat. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kata ghosting ini sudah digunakan sejak lama gitu. Dalam beberapa budaya menggunakan kata-kata ghosting. Lebih diartikan pada orang yang kemudian tidak menghubungi, tidak memberikan komunikasi, tidak memberikan kabar tanpa sebab secara tiba-tiba. Setelah sebelumnya
ada komunikasi yang cukup intens begitu ya. Tetapi sebetulnya ada juga ghosting yang dalam bentuk ringan, artinya hanya kenal tetapi tidak dekat, lalu ketika dihubungi tidak membalas begitu. Lalu ada ghosting yang tingkat masih sedang begitu, kenal begitu, kemudian menjalin komunikasi beberapa waktu lamanya, kemudian tiba-tiba menghilang. Nah, kalau dalam taraf yang cukup berat itu hubungan yang cukup intens ya, sangat dekat, misalnya pacar seperti itu, kemudian tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Nah, ghosting ini seringkali menimbulkan perasaan yang terluka bagi korbannya. Jadi si korban ini biasanya akan merasa sangat sedih, sakit hati, terluka begitu, kemudian stres, bahkan itu dalam jangka waktu yang beberapa lama, biasanya seperti itu. Kemudian pelaku ini kalau dari sisi psikologis kita akan melihat dulu mengapa mereka melakukan ghosting ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka melakukan ghosting. Mungkin yang pertama adalah misalnya mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan secara langsung apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Tidak ada keberanian untuk mengungkapkan secara langsung, karena itu butuh usaha ya, butuh effort untuk bisa nyaman menyampaikan apa yang disampaikan. Dan ini juga berhubungan dengan kepribadian pengghosting itu sendiri. Kita juga perlu melihat, karena ada kalanya mereka memang kecenderungannya tertutup, banyak menarik diri, kemudian tidak terlalu suka untuk bersosialisasi, kemudian menjalani sebuah hubungan yang cukup intens, lalu ketika dia merasa tidak nyaman, dia kemudian tiba-tiba menarik diri. Maka kata-kata ghosting ini perlu kita lihat kembali begitu sih, bagaimana karakteristik si pelaku itu. Lalu kemudian kita melihat korbannya bagaimana gitu. Kita perlu memperhatikan apakah korbannya ini sungguh sangat terluka, sedih begitu, atau justru biasa-biasa saja, ya sudah biarkan saja, misalnya seperti itu. Nah, maka untuk penggunaan kata ghosting kita juga perlu melihat hal-hal yang mungkin kita tidak tahu latar belakang apa sehingga terjadi sebuah ghosting seperti itu. Ghosting, kita mungkin merasa ya, dalam kehidupan rohani kita, Allah itu kadang-kadang nggak nampak, berjarak, jauh banget, dan mungkin sampai bahkan absen ya dalam hidup kita. Dalam pengalaman saya sendiri, melihat banyak pengalaman hidup, terutama pengalaman sakit, penderitaan, tragedi, kayaknya yang sering terjadi adalah saya lebih sering ngeghosting Tuhan daripada Allah itu ngeghosting saya. Gimana teman-teman, makin paham kan mengenai arti kata ghosting setelah mendengarkan pengertian dari dua ahli tadi? Ternyata dalam kacamata psikologi, kata ghosting ini sudah lama ada. Sedangkan dari kacamata teologi, arti kata ghosting ini tidak semata-mata menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi terkadang manusia juga sering mengghosting Tuhannya. Oke guys, gimana, terjawab kan arti kata ghosting ini dari berbagai sudut pandang? Buat teman-teman yang memiliki kata yang menarik dan ingin dibahas di episode selanjutnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar bawah ya. See you!